What's up ladies and gentlemen, kembali lagi bersama gue Bimo Givari. Udah lama banget gue nggak bikin video berdiri. Kayaknya gue harus berdiri supaya keluar gitu ya semangatnya. Nah ini buat kalian yang belum tahu, gue baru potong rambut sendiri ya. Nanti gue akan kasih tahu videonya karena itu khusus untuk asetnya Tokopedia Play. Nah nanti gue kasih tahu. Atau kalian bisa ikutin terus, buka aplikasi Tokopedia supaya kalian nggak ketinggalan kapan video gue tayang potong rambut sendiri ini. Set nih kalau kalian lihat ya bagian belakangnya. Ya, gue nggak butuh judge kalian potongan gue jelek atau petal-petal. Cuma di sini yang pengen gue sampaikan adalah kalian harus berani untuk mengambil keputusan, dan keputusan itu resikonya harus kalian terima. Mau bagus mau enggak itu nomor belakangan, yang penting kalian berani melangkah, berani ambil keputusan. That's it, go for it. I wish you luck. Dan oh ya, buat kalian juga yang gue pakai lagi deh. Ini jadi si masker ini adalah masker Bimur Gentle yang gue kerjasama sama Infak dari Masker untuk membantu para pekerja informal dengan donasi 20%. Nah ini harganya 25.000. Jadi kalian bisa donasi sekalian 20% atau 25, gue lupa deh. Jadi ini banyak banget warnanya, ada warna hijau, navy, ada warna abu, hitam, pink, sama mustard, sama ini satunya merah marun. Well, oke. So belum lama gue buka DM Instagram gue, ada yang nanya, "Bang, gimana caranya balikan sama mantan? Kenapa gue masih jomblo? Tips-tips lo nggak bekerja untuk gue, Bang? Itu cuma bekerja untuk orang ganteng." Well, gue akan jawab singkat banget. Kenapa lo masih jomblo dan kenapa lo masih berharap dengan mantan lo? Oke, jawabannya adalah karena lo nggak punya high status value. Lo nggak ngerasa ganteng, lo nggak ngerasa cantik, lo nggak ngerasa berkecukupan, lo ngerasa kesepian, lo ngerasa nggak punya kerjaan, lo merasa nggak ada yang memperhatikan. Itu kenapa lo masih ngerasa jomblo, bukan ngerasa ya, emang ya. Jawabannya adalah karena lo nggak punya high status value itu di dalam diri lo. Nah, udah, oke, itu jawabannya. That's it and that's all. Enggak, tenang. Masih panjang. So, without further ado, let's go and check it out. Karena lo nggak menghargai diri lo nggak menjaga diri lo dengan baik. Mentang-mentang di karantina di rumah, kita di lockdown, nggak boleh kemana-mana, terus lo nggak menjaga kuku lo bersih, lo nggak menjaga rambut lo rapi gitu ya. Ya gue tahu barber emang pada tutup sih, cuma bukan berarti mungkin lo nggak ngasih pomade rambut lo gitu, mentang-mentang cuma di rumah. Atau lo tetap setia dengan kasur lo untuk berrebahan sepanjang minggu, bukan sepanjang hari lagi karena kita udah berminggu-minggu di rumah. Nah yang kayak gitu-gitu adalah sikap yang membuat lo nggak menghargai diri lo sendiri gitu. Dan dibalik itu, kalau lo nggak menghargai diri lo, gimana caranya orang bisa menghargai lo? Lo berharap ada orang suka sama lo, mau jadi pacar lo, menghargai lo, yang tidak menghargai diri lo. Tuh. Lo harus hargai diri lo, baru lo bisa dihargai orang lain. Itu adalah lo nggak bangga dengan diri lo sendiri. Ini juga sama. Mau dihargai harus hargain diri lo. Lo mau dibanggakan oleh orang lain, bukan dipuji-puji gitu, bukan dipuja-puja ya. Maksudnya dibanggakan tuh kayak, ide keren ya, jago main bolanya, misalnya kayak gitu. Skill yang lo punya itu diasah terus. Jangan kayak lo udah puas, let's say dari 1 sampai 10 gitu, kejagoan lo main bola misalnya, atau apapun ya, mau main musik, main bola, olahraga, main game, nyepik cewek, mungkin stalking mantan lo mungkin ya. Skala dari 1 sampai 10, lo masih di angka 6. Terus sementara teman-teman lo yang lain tuh cuma kayak 2, mungkin ada yang nggak jago gitu. Terus lo yang di angka 6 udah kayak, gue udah dewa. Gue udah nggak ada orang yang bisa lebih hebat dari gue nih di sini. Lo meningkatkan skill dalam diri lo, itu bener-bener jalan terbaik untuk lo bisa menghargai diri lo. Lo bisa bangga dengan diri lo sendiri. Bang, kalau misalnya skill gue ngumpulin sneakers, atau misalnya gue ngeliatin barang-barang, ini KW nih, ini enggak nih, gitu-gitu, ya itu juga nggak apa-apa bro. Nggak semua orang punya taste yang bagus dalam mengkoleksi sesuatu. Ya dibalik itu adalah skill taste lo itu tinggi dalam melihat sesuatu gitu. Lo punya taste yang bagus, dan itu skillnya harus dipertajam. Kenapa lo masih jomblo? Lo masih ngarep sama mantan lo karena lo terlalu fokus dengan dunia luar, tidak fokus dengan diri sendiri. Kenapa lo pengen balikan sama mantan lo? Karena lo ngelihat, mantan gue udah happy bang, mantan gue udah punya pacar baru bang, mantan gue udah jalan ke Bali bang, udah jalan ke sana bang, kesini bang, sama temannya baru bang, ini bang, itu bang, ini bang, itu bang. Kenapa lo nggak lihat ke diri lo? Oke, Oke, mantan gue udah punya teman ini itu bang. Lo ngapain
ngapain gitu. Lo lihat ke diri lo, oke, cewek gue udah gitu, wah gue coba sesuatu, gue main gitar nyanyi gitu. Gue nggak bisa main gitar bang, belajar. Learning new skill itu akan membuat lo lebih banyak faktor yang bisa dibanggakan dari diri lo. Di balik itu akhirnya lo bisa dihargai orang lain dan lo akan menghargai diri lo lebih dari sebelumnya lagi. Jadi fokus dengan apa yang harusnya lo fokuskan. Jangan lo fokus ke mantan lo yang udah jadi punya orang lain. Kayak lo misalnya main Instagram deh, lo main Instagram terus lo lihat artis luar, artis sini, artis manapun deh, atau siapapun deh yang main Instagram ya. Gue yakin nggak ada orang yang nge-share di sosial medianya menunjukkan kekalahannya gitu atau kekurangannya gitu ya. Dari 1000 foto, akhirnya kepilih satu foto sampai akhirnya di-share lah di Instagram. Terus lo balikan ke diri lo, wah dia punya mobil ini, gue masih aja sedih nih gara-gara mantan gue putusin gue terus dia udah punya pacar lain. Aduh. Seharusnya kalian ketika melihat orang-orang kayak flexing foto sama jet pribadi gitu, atau sama mobil mewahnya, atau sama apapun yang dia banggakan gitu ya, lo harusnya termotivasi dari situ. Bukan lo kayak rebahan nonton gitu ngeliatin like karena kebanyakan lihat sana sini, jadi pilihan terakhir lo jatuh di nyesal jadi jomblo, pengen balikan sama mantan. Gimana caranya? Dengan terlihat sedih, dengan terlihat gua hancur tanpa lo. Mantan lo seneng bro, jangan gitu. Setelah lo tahu skill apa yang mau lo develop, udah tahu barang apa yang ingin lo koleksi, alasan terakhir lo masih jomblo dan masih berharap dengan mantan lo adalah karena lo tidak menunjukkan diri lo kepada dunia. Gimana orang tahu lo ada? Gimana orang bisa tertarik sama lo kalau lo nggak kelihatan? Oke deh lo kelihatan tapi lo nggak ngapa-ngapain gitu. Lo kayak diem. Ini metafora speaking ya, lo diem gitu. Lo berharap kayak ada cewek ngambil lo gitu, nyumut, yuk sama gue yuk. Nggak, bukan begitu. Bukan begitu caranya. Setelah lo punya skill yang lo yakin, pede gitu ya, lo nggak usah jago. Lo nggak usah jago kayak dari gue bilang scale dari 1 sampai 10, lo di 6 aja udah keren. Dan lo harus tunjukin keluar gitu. Lo harus tunjukin ke sosial media lo. Lo nyanyi, share di Instagram lo, bikin YouTube, bikin apapun itu dengan sebaik mungkin. Dan jangan takut itu jelek. Kalian lihat video gue yang pertama kali pun juga sampah. Gue ngeliat video gue yang pertama kali pun juga, aduh ya Allah ya Robby. Cuma alhamdulillah ya, kalian lihat sekarang udah ada silver play button, udah ada yang nonton gitu. Terima kasih kepada kalian juga. Dan alhamdulillah gue pun ngomong juga udah blak-blakan gitu. Dan itu semua emang diawali dari karya yang jelek. Nah seiring jalan, oh ya gue kurang ini, oh ya gue harus tambah tulisan, oh ya gue kasih back sound, oh ya gue kasih lighting, oh ya gue kasih ini dia yang baru nih, biar hidup studionya. Kayak gitu juga kalian, seperti itu juga. Kalau misalnya lo main gitar, video pertama lo jelek, oke nggak apa-apa, yang nonton cuma 2, alhamdulillah masih ada yang nonton, ambil positifnya. Setelah itu kalau misalnya udah menurut lo, oh iya gue butuh lighting nih biar cahayanya bagus, oh iya gue butuh mikrofon nih, kayak gitu, itu yang lo fokusin. Itu namanya lo fokus dengan apa yang harus lo fokuskan. Ya Allah ya Robby. Itu adalah 4 tips. Bukan 4 tips, itu adalah 4 penjelasan kenapa lo masih jomblo dan masih berharap sama mantan lo. Dan gue yakin ya, setelah lo jalanin 4 ini, lo udah develop skill baru yang akhirnya bisa membuat lo bangga, yang akhirnya lo mulai peduli, oh ya gue setelah memperlihatkan kepada dunia apa yang gue bisa. Karya lo nggak di komen nih, cuma lo yang di komen, bang, bro, misalnya baju lo kegedean, baju lo ini. Nah itu yang harus lo perbaiki, lo tingkatin lagi, baju lo perbaiki. Kayak gitu-gitu yang harus lo develop supaya akhirnya di tips yang pertama tadi, hargai diri lo, itu lo dapet. Setelah lo hargai, gue yakin akhirnya orang lain akan menghargai lo. Pada akhirnya orang akan bangga dengan lo. Skill yang lo punya pun akhirnya sebenarnya bisa di switch, mau yang keempat 3, 2, 1, atau 1, 2, 3, 4, atau 1, 3, 2, 4. Itu terserah kalian selama lo nggak nge-skip 4 penjelasan, 4 tips yang gue sampaikan barusan. Video ini bisa menjadi tamparan buat kita sama-sama, buat gue juga, supaya kita bisa sama-sama menjadi orang yang lebih baik ke depannya gitu. Dan sebentar lagi bulan Ramadan, gue minta maaf kalau misalnya banyak kata-kata atau salah ucap di video di channel gue, dan mungkin ada sikap-sikap yang menyindir atau misalnya menyakiti hati satu atau yang lainnya. Gue nggak ada maksud sama sekali, gue minta maaf. Dan jangan lupa dilakuin dari tips 1, 2, 3, 4. Tambahin lagi tips apa lagi yang menurut kalian baik, dan isi kolom komentar di bawah video apa lagi yang kalian ingin dengar dari gue. Karena kalian semua adalah orang yang awesome, special, and amazing, and you just have to